Baca satu ayat saja dari Al-Quranul Karim, lalu ludahkan di mulut bawah milik sang istri. Satu ayat saja, yaitu tepatnya dari surat Hud ayat yang ke-56. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bagi saudara-saudara kami yang menjadi suami ingin menang, ingin menang dalam hal urusan ranjang, dalam hal mengatur rumah tangga, menang dalam segala hal di dalam rumah tangga, maka sekali-kali nih bacakan miliknya sang istri itu, milik sang istri, tahu kan? Milik sang istri itu apa sih maksudnya? Yaitu senjatanya istri. Mulut bawah milik sang istri, ya. Nah, mulut bawah itu maksudnya bagaimana? Bibir bawah? Bukan bibir bawah, tapi mulut yang di bawah itulah, yang ada di dua selangkangan itulah mulut bawahnya istri. Itu dibacakan satu ayat saja dari surat Hud ayat yang ke-56. Silahkan dilihat di dalam Al-Quranul Karim, surat Hud ayat yang ke-56. Nah, ini surat Hud ini sungguh luar biasa. Kenapa? Satu ayat ini adalah doanya Nabi Hud. Tahu kan Nabi Hud? Nabi yang kuat perkasa. Karena Nabi Hud itu diutus oleh Allah ke dalam kaum Ad, di tengah-tengah kaum Ad yang orangnya super. Super artinya sangat kuat, seperti raksasa-raksasa besar begitu. Tapi Nabi Hud ternyata luar biasa, bisa menundukkan mereka walaupun mereka tidak beriman semua. Tetapi doanya Nabi Hud ini mampu memporak-porandakan mereka, kan luar biasa. Doa Nabi Hud, ya, Nabi Hud. Lihat surat Hud ayat yang ke-56 yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Nah, ini cara membacanya harus diperhatikan nih, mana yang harus berhenti, yang mana yang harus diawali. Nah, cara mengamalkan ini ada 3 kali nafas. Nafas pertama, inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Kemudian nafas kedua, ma min dabbatin illa huwa akhidum binasiyatiha. Ini nafas kedua. Paham ya? Ini perlu dilatih dulu. Nafas pertama, inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Ini satu nafas. Kemudian nafas kedua, ma min dabbatin illa huwa akhidum binasiyatiha. Kemudian nafas yang ketiga, inna rabbi ala suratim mustaqim. Nah, sebelum kita tuntun cara mengamalkannya, maka untuk lebih yakinnya, mantapnya, kita harus tahu makna perkataannya. Maknanya begini. Inni tawakkaltu, kata Nabi Hud, inni tawakkaltu, sesungguhnya aku bertawakal alallahi, kepada Allah. Aku berserah diri kepada Allah. Rabbi, Allah itu Tuhanku, wa rabbikum, dan Tuhan kalian. Nah, tatkala mengamalkan ini, kan yang kita ajak dialog itu kan istri, ya, terutama anunya. Ya, terutama anunya itu dijak dialog. Kita katakan ini tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum. Nah, begitu ya, paham ya? Kemudian ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Ma min dabbatin, tidaklah dari apapun makhluk, ya, makhluk yang berjalan di muka bumi ini, melata istilahnya, illa huwa, kecuali dia Allah, akhidun, yaitu yang memegang, binasiyatiha, pada ubun-ubunnya. Nah, tatkala kita membacakan ini, mohon maaf, apakah dalam keadaan ditutupi sarung atau tutupi celana sidi? Enggak boleh. Pokoknya harus terbuka, harus terbuka. Facebook terbuka lah, makanya caranya harus pinter nih sang suami nih, ya. Caranya pinter, maksudnya mungkin pas melakukan foreplay atau apa begitu kan, dalam keadaan terbuka. Kemudian bacakan ayat ini begitu. Nah, setelah dibaca itu diludahi 3 kali. Oleh sebab itulah sebelumnya minta izin pada istri, ya. Kalau seandainya diludahi istrinya nggak marah, ya nggak apa-apa tanpa izin. Tapi kalau seandainya istrinya tiba-tiba marah, kenapa begitu? Ya bilang saja supaya hot begitu. Nah, ya, supaya hot. Ini makanya saya bacakan mantra ini. Makanya mantranya syaratnya harus diludahi 3 kali. Nah, begitu. Inni tawakkaltu 'alallahi rabbi wa rabbikum.
ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ada suratin mustaqim, yaitu di atas jalan yang lurus. Nah, di atas jalan yang lurus. Allah itu kan selalu menuntun jalan yang lurus. Termasuk, mohon maaf, suami istri ya kan. Suami itu kan selalu melewati jalannya istri. Nah, harus lurus nih. Semuanya itu kehendak Allah. Jadi suami itu diakui atau tidak, setiap hari itu melalui jalan ya kan, jalannya istri itu. Ya harus lurus. Makanya tatkala kita membaca ayat ini harus betul-betul paham maknanya. Jadi caranya ya istri dalam keadaan tidak pakai sidi, tidak pakai sarung itu anunya. Kemudian dibacakan ayat ini dengan diawali membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Inna rabbi 'ala suratin mustaqim. Ini cukup dibaca sekali doang. Kemudian setelah itu langsung diludahkan 3 kali. Tuh begitu. Ya, tanpa ditiupkan, enggak usah ditiupkan. Tetapi kalau nanti ingin dipraktekkan untuk ya mengendalikan ubun-ubun sang istri, nah itu baru beda lagi nih. Ya, ada tata caranya lagi. Ini surat ini satu ayat ini luar biasa nih. Banyak sekali gunanya, manfaatnya. Ya salah satunya ini. Pernahkah kita mengamalkan yang seperti ini ya kan? Anunya sang istri dibacakan satu ayat, kemudian diludahi sebanyak 3 kali setelah membaca ayat itu. Nah, fungsinya, faedahnya agar sang suami itu mampu mengendalikannya. Nah, selama ini kan mohon maaf, tatkala suami melakukan itu kan masuk ke jalan yang lurus. Ternyata suaminya peltu itu apa? Nempel langsung metu. Enggak kuat lama. Makanya perlu dimantrai agar sang suami mampu mengendalikan keadaan. Karena ayat ini bukan hanya untuk objek, tetapi juga untuk pelaku. Maksudnya adalah gini, ayat ini memang membacanya untuk objek, tetapi daya kekuatannya itu tersap kepada yang melakukan, sebagaimana Nabi Hud. Nabi Hud itu Masya Allah berikan kekuatan, tambah kekuatan, ya. Maka dari itu hafalkan satu ayat ini dan silahkan diamalkan. Mari kita baca lagi ayatnya, langsung saya tuntun prakteknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha. Inna rabbi 'ala suratin mustaqim. Tuh. Silahkan diamalkan, insyaallah mustajab. Biidznillah wallahu taala a'lamu bishawab.